Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam yang tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dengan NIM 2321508038. Di sini saya ingin memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Fikih Ibadah, yang dimana saya mendapatkan judul yaitu tentang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Baik, saya akan mulai. Berkumur-kumur atau madmadah dan menghirup air ke hidung atau istinsyak. Madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut, memutarkannya dan memuntahkannya. Dan istinsyak adalah memasukkan air ke hidung seraya menyedotnya ke dalam lubang hidung dengan nafas kemudian mengeluarkannya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abbasah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak semata-mata salah seorang dari kamu mendekatkan air wudunya kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya, kecuali dosa mulut dan dosa lubang hidungnya mengalir keluar bersama air." Disunnahkannya harus maksimal dalam berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Lakit bin Syabirah, sempurnakanlah wudu, bersihkanlah celah-celah jari dan maksimalkan menghisap air ke hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Tapi tidak disunnahkan terlalu dalam, karena akan menjadi gurah atau saud, bukan istinsyak. Dan jika dalam keadaan sedang puasa, maka tidak sunnah dimaksimalkan istinsyaknya karena hadis tadi. Apakah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu digabung atau dipisah? Muncul sebuah pertanyaan, apakah di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung atau disebut istinsyak, apakah itu harus digabung atau dipisah? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab berkata digabung, karena Ali bin Abu Thalib mensifati wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lalu beliau kumur-kumur bersama menghisap air ke hidung dengan satu air. Lalu dalam kitab Al-Buaid, Imam Asy-Syafi'i berkata keduanya dipisah karena ada riwayat dari Talha bin Mushharib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa kakeknya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara kumur-kumur dan menghisap air ke hidung, dan karena memisah lebih maksimal, membersihkannya karenanya lebih utama. Para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang teknis menggabung dan memisah. Sebagian mereka sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan,
Teknis menggabung adalah dengan mengambil air 1 ciduk tangan lalu kumur-kumur sebanyak 3 kali dengan 1 ciduk air tersebut dan lalu menghisap air ke hidung sebanyak 3 kali. Dengan air 1 ciduk itu juga dimulai dengan kumur-kumur. Contohnya seperti ini. Kita mengambil air, lalu kita berkumur-kumur. Hop, memasukkannya ke dalam mulut, lalu itu air setengahnya dimasukkan lagi ke dalam hidung. Contohnya seperti itu. Sedangkan teknis itu yang tadi langsung digabung karena berkumur-kumur dengan istinsyak. Langsung seperti itu. Sedangkan teknis memisah sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam buait adalah dengan mengambil 1 ciduk air lalu kumur-kumur dengan air tersebut sebanyak 3 kali, kemudian mengambil 1 ciduk lagi istinsyak sebanyak 3 kali dengannya. Dan sebagian lagi mengatakan teknis menggabung adalah dengan mengambil 1 ciduk lalu kumur-kumur dengan istinsyak dengannya, lalu mengambil 1 ciduk lagi lalu kumur-kumur dengan istinsyak dengannya. Itu sebanyak 3 kali. Seperti tadi, mengambil air lalu langsung masukkan ke dalam hidung, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Sudah 1 kali lalu melakukan lagi 2 kali, lalu melakukan lagi sebanyak 3 kali. Dan teknik memisah adalah dengan mengambil 3 ciduk air untuk kumur-kumur, lalu mengambil 3 ciduk lagi untuk menghisap air ke hidung. Pendapat yang pertama lebih mirip dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan mengambil 1 ciduk untuk mulutnya dan hidungnya, tapi pendapat yang kedua lebih sahih karena paling mungkin. Jika orang yang berwudu tidak melakukan kumur-kumur dan istinsyak, maka boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang Arab Badui, "Wudullah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu, sedangkan kumur-kumur dan menghisap air ke hidung tidak termasuk yang diperintahkan Allah, karena hidung dan mulut adalah anggota tubuh bagian dalam yang mempunyai pembatas yang jelas dari anggota badan bagian luar, karenanya tidak wajib dicuci seperti mata." Ini nanti saya akan bahas tentang ini yang jika orang yang berwudu tidak melakukan kumur-kumur dan istinsyak maka boleh, karena Rasulullah maka boleh. Nanti saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang berkumur-kumur dan istinsyak dalam 4 mazhab. Mazhab Syafi'i nanti ada tentang wajib, tentang sunnahnya berkumur-kumur dan istinsyak. Oke, saya lanjut dulu ya. Pasal ini akan membahas kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung sebelum wudu. Jadi kumur-kumur disebut madmadhah dan menghirup air ke dalam hidung disebut istinsyak. Imam Abu Ishaq Al-Syiaris terlebih dahulu mendefinisikan masing-masing dari madmadhah dan istinsyak dengan definisi yang terilhami langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Madmadhah adalah memasukkan air ke dalam mulut lalu memutarkannya dan memuntahkannya. Dan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya melalui nafas lalu mengeluarkannya. Hukum madmadhah dan istinsyak adalah sunnah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak semata-mata salah seorang dari kamu mendekati air wudunya kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kecuali dosa-dosa mulut dan hidungnya mengalir keluar bersama air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bab salat al-musafirin secara lengkap pada nomor 832 dan oleh Ibnu Majah dalam sunannya bab at-taharah dengan ringkas pada nomor 283. Keduanya melalui seorang sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Anbasah, termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdahulu masuk Islam. Hanya saja setelah masuk Islam tidak berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan diperintahkan berdakwah sendiri di kaumnya Bani Sulaim. Bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah dan Perang Hunain. Umar bin Anbasah meninggal di kota Homs, Suriah pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Hadis ini sebenarnya belum menetapkan status hukum madmadah dan istinsyak, melainkan hanya menjelaskan bahwa keduanya disyariatkan dalam wudu karena mengandung keutamaan yang besar, dan proses ijtihad berikutnya bisa saja melahirkan kesimpulan sunnah atau wajib. Kemudian Abu Ishaq al-Syariz membahas hal ini disunahkan dalam madmadah dan istinsyak, yakni selain keduanya, sunnah juga ada tata caranya. Yang sunnah juga yaitu harusnya melakukan dengan maksimal, bukan hanya sekedar masuk ke dalam mulut dan hidung saja. Jadi seperti ini. Memasukkan air ke dalam mulut dan hidung bukan hanya memasukkannya saja, akan tetapi kita juga harus melakukan, yaitu berkumur-kumur di dalamnya. Seperti itu. Baik, lalu saya akan memaparkan lagi tentang menurut 4 mazhab dalam madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak. Di dalam mazhab Hanafi, berkumur-kumur dan istinsyak tidak diwajibkan saat berwudu, akan tetapi disunnahkan. Jika seseorang menyikat gigi, itu sudah mencukupi untuk menggantikan berkumur-kumur dan istinsyak. Yang kedua, dalam mazhab Imam Maliki, berkumur-kumur dan istinsyak adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan dalam berwudu. Berkumur-kumur dan istinsyak juga disunnahkan pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah makan dan sebelum sholat. Jadi di dalam mazhab Maliki, berkumur-kumur dan istinsyak juga disunnahkan pada waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada saat kita berwudu saja, akan tetapi pada saat kita setelah makan dan sebelum sholat. Setelah makan agar yang setelah kita makan di dalam mulut kita itu keluar setelah dikumur-kumur, dan apalagi sebelum sholat. Apalagi sebelum sholat kan orang biasa itu bersiwak untuk menghilangkan bekas nasi lah atau bekas apa gitu yang telah kita makan di dalam mulut kita. Makanya disunahkan dalam waktu-waktu tertentu dalam mazhab Imam Maliki. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, dalam mazhab Imam Syafi'i yang seperti yang saya jelaskan tadi, berkumur-kumur dan istinsyak adalah sunnah muakkadah saat berwudu. Apa sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan di dalam berwudu. Jika seseorang melakukan wudu dengan benar, maka berkumur-kumur dan istinsyak dianggap sudah dilakukan secara otomatis. Dan yang keempat ialah mazhab Imam Hambali. Berkumur-kumur dan istinsyak adalah sunnah dalam berwudu, tetapi tidak wajib. Namun, jika seseorang menyikat gigi, berkumur-kumur dan istinsyak mandi wajib. Meskipun ada perbedaan dan penekanan dan ketentuan-ketentuan tertentu di antara mazhab-mazhab tersebut, prinsip umumnya tetap sama. Berkumur-kumur dan istinsyak adalah bagian dari praktik kebersihan yang dianjurkan dalam Islam, terutama saat berwudu dan dalam situasi tertentu, seperti setelah makan atau sebelum sholat. Pendapat Imam Syafi'i dan para sahabat
mereka sepakat bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan menghirup air atau istinsyak bisa dilakukan dengan digabungkan atau dipisah atau dengan cara apapun dengan memasukkan air ke mulut dan hidung. Sementara itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat pilihan sahabat berbeda dari segi mana yang lebih utama dan kedua tata cara tersebut. Dalam dan Mukhtasar Al-Muzani, Imam Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya disatukan. Sementara dalam Al-Buaid, Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya dipisah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, penulis dan para sahabat menyatakan pendapat menyatakan antara berkumur-kumur dan menghirup lebih dominan dalam pernyataan-pernyataan Imam Asy-Syafi'i dan juga lebih banyak disebutkan dalam berbagai hadis. Lebih dari itu, penyatuan tersebut tertera dalam hadis sahih. Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang telah disebutkan di atas oleh penulis. Telah kami sebutkan juga penjelasannya. Hadis tersebut sahih. Di antaranya juga hadis Abdullah bin Zaid menyebutkan tata cara wudhu Rasulullah SAW bahwa beliau berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dengan 3 kali sidukan. Sementara riwayat Al-Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur atau menghirup air dan mengeluarkannya dari 3 kali cidukan. Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dalam 1 kali cidukan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bab awal, di awal. Ya, kita lanjut. Dari Ibnu, di sini ada hadis Ibnu Abbas juga menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW adalah beliau mencidukkan air dengan tangan lalu berkumur-kumur dan menghirup air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu 1 kali, beliau menyatukan antara berkumur dan menghirup. Demikian hadis-hadis sahih yang menyatukan antara berkumur dan menghirup. Hadis-hadis yang tadi dijelaskan yaitu hadis-hadis yang sahih, yaitu hadis yang jelas adanya. Demikian penjelasan mengenai hadis dan teks pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Sementara itu mayoritas dan para sahabat yang lain menuturkan 2 pendapat dalam hal ini, seperti yang diriwayat oleh penulis. Di sini saya membacakan penulis, yaitu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabah Imam An-Nawawi. Demikian penjelasan mengenai hadis dan teks pendapat Asy-Syafi'i. Sementara mayoritas para sahabat kami menuturkan 2 pendapat dalam hal ini, seperti yang diriwayatkan oleh penulis. Menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup lebih utama. Dipisahkan lebih utama. Imam Al-Haramain dan para pengikutnya menyebutkan pendapat lain yang memastikan lebih utama dipisah. Pendapat ini dipastikan oleh Al-Mahamili dalam Al-Mughni. Mereka mengartikan hadis Abdullah bin Zaid dan teks pendapat Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksudkan adalah penjelasan tentang bolehnya menyatukan
antara berkumur-kumur dan menghirup air, yaitu istinsyak, penjelasan ini tidak benar, seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya. Mayoritas sahabat kami yang meriwayatkan dua pendapat, berbeda pendapat tentang mana yang lebih absah. Penulis Al-Mahmili dalam Al-Majmu' Ar-Ruwaini Ar-Rafi'i dan kebanyakan ahli fikih lain lebih menguatkan pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air, sementara Al-Baghawi, Syekh Nasr Al-Maqdisi dan lainnya lebih mengutamakan penyatuan antara keduanya. Demikian pernyataan para sahabat lebih menguatkan penyatuan antara keduanya. Demikian pernyataan para sahabat, dan yang kuat atau bahkan yang benar adalah lebih mengutamakan pemisahan antara berkumur dan menghirup air berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak ada yang bertentangan. Berkenaan dengan hadis tentang pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air bisa ditanggapi dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, ada hadis tersebut hadis dhaif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil apabila tidak ada hal lain yang menentangnya. Lantas, bagaimana halnya apabila hadis tersebut berseberangan dengan banyak sekali hadis-hadis sahih? Yang kedua, yang dimaksud dengan memisah adalah berkumur lalu membuang airnya, kemudian setelah itu menghirup air, tidak mencampurkannya keduanya. Di sini maksud yaitu memasukkan air ke dalam mulut lalu berkumur-kumur lalu membuang airnya. Kemudian setelah itu menghirup air, tidak mencampurkan keduanya, yaitu memisah dalam keduanya. Syekh Abu Hamid dan Syekh Nasr mengemukakan demikian. Yang ketiga, yaitu hadis tersebut diartikan sebagai penjelasan boleh menyatukan antara keduanya. Tanggapan ini benar-benar karena hal ini itu dilakukan sekali, mengingat teks matan dalam Sunan Abu Daud menyebutkan, aku memasuki kediaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau tengah berwudu. Aku lalu melihat beliau memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Sebagai penjelasan bolehnya memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air, penafsiran yang bagus. Sementara penafsiran dalam penafsiran kalangan lain yang mengartikan bahwa hadis-hadis yang menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air serta teks pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai penjelasan bolehnya memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air adalah penafsiran yang salah. Karena riwayat-riwayat ini yang menyebut menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air amat banyak dari berbagai sanad dan dari sekelompok sahabat. Sementara riwayat yang memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air hanya satu, itu pun dhaif. Sehingga tidak sebanding dengan penjelasan bolehnya menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup, mengingat penjelasan bolehnya menyatukan antara keduanya terjadi pada sekali saja atau semacamnya, dan yang lebih utama dilakukan secara kontinu. Padahal dalam hal ini justru sebaiknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air, itu lebih utama. Dalam penulis ini mengatakan bahwasanya memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air itu lebih utama. Akan tetapi dalam Imam Syafi'i tadi mengatakan bahwasanya di dalam berkumur-kumur dan istinsyak juga harus dilakukan di dalam bersama. Baik, saya lanjut. Allah alam berkenaan dengan tata cara menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Berkenaan dengan tata cara menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air ada dua pendapat.
Pendapat yang terkuat dilakukan dalam 3 kali cidukan air. Seseorang menciduk sekali untuk dipakai berkumur-kumur dan dihirup ke hidung, setelah itu menciduk lagi untuk tindakan serupa, dan seperti itu juga dengan cidukan yang ketiga, yaitu 3 kali dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Landasannya adalah di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadhi Abu Hamid dan pendapat pilihan Abu Yakub al-Aburidi, Qadhi Abu Thayyib, dan para penulis sepakat membenarkannya seperti Qadhi Abu Thayyib al-Mutawalli, al-Baghawi, ar-Ruyani, ar-Rafi'i, dan lainnya. Selain itu, pendapat ini juga dipastikan oleh Syekh Nasar dan lainnya. Berkumur-kumur dan menghirup air disatukan dengan 1 kali cidukan air. Berdasarkan pendapat ini, tata cara menyatukan antara berkumur dan menghirup air ada 2, yaitu yang pertama, berkumur-kumur disatukan dengan menghirup air. Caranya berkumur-kumur kemudian menghirup air. Setelah itu, yaitu seperti setelah berkumur-kumur lalu melakukan istinsyak. Setelah itu berkumur-kumur lalu menghirup air, kemudian berkumur-kumur lalu menghirup air. Hal ini dipastikan oleh Bandiji dari kalangan ahli fikih Irak yang memisahkan pandangan kami dengan 1 kali cidukan air. Yang kedua, tidak dicampur tapi berkumur-kumur secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Kedua pendapat ini dinukil oleh Imam Al-Harmain. Ia berkata, ahli fikih Irak menyatakan maaf, tadi ada orang menelpon. Yang kedua, tidak dicampur tapi berkumur secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Yang kedua pendapat ini dinukil oleh Imam Al-Harmain. Ia berkata, ahli fikih Irak menyatakan keduanya disatukan karena cidukan air yang dilakukan sekali saja itu menunjukkan bahwa keduanya, mulut dan hidung, adalah anggota badan yang sama. Baik, saya lanjut. Para sahabat kafal memastikan agar berkumur-kumur dan menghirup air dipisahkan. Imam Al-Harmain berkata inilah yang benar, dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan lainnya. Penegasan Imam Al-Harmain ini kuat. Qadhi Husain berkata, karena pada dasarnya dalam bersuci itu tidak berpindah dari satu bagian badan ke bagian yang lain hingga sebelumnya usai terlebih dahulu.
sini banyak hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Majmu' Syarah ini. Sini ada saya lanjut. Berkumur-kumur dengan 3 kali cidukan dan menghirup air dengan 3 kali cidukan dilakukan dalam 2 kali cidukan. Cidukan pertama dipakai untuk berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian cidukan kedua dipakai untuk menghirup air sebanyak 3 kali. Pendapat kedua ini lebih kuat, dikuatkan oleh sekelompok ahli fikih, diantaranya Ar-Rafi'i, dan dipastikan oleh Al-Bandaji dan Al-Baghawi berdasarkan pendapat ini. Ada 5 pendapat, yaitu yang pertama yang benar adalah lebih mengutamakan menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air dengan 3 kali cidukan air dengan 1 kali cidukan air tanpa mencampurkan antara menghirup dan berkumur-kumur dengan 1 kali cidukan air dan menyatukan antara keduanya dipisahkan dengan cidukan air dilakukan dengan 6 kali cidukan air, dan inilah pendapat yang paling lemah, wallahu a'lam. Para sahabat kami sepakat bahwa berkumur-kumur lebih didahulukan sebelum menghirup air, baik keduanya disatukan atau dipisah dengan satu ataupun beberapa kali cidukan air. Berkenaan dengan mendahulukan berkumur-kumur ini ada 2 pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi, Syekh Abu Hamid Juwaini dan ayahnya Imam Al-Harmain serta ahli fikih lain. Pendapat terkuat menyatakan mendahulukan berkumur-kumur adalah syarat, dengan demikian menghirup air dan yang dilakukan sebelum berkumur-kumur tidak dinilai sebagai istinsyak kecuali bila dilakukan setelah berkumur-kumur, karena mulut dan hidung adalah organ yang berbeda. Pandangan ulama tentang berkumur-kumur dan menghirup air dalam hal ini ada 4 pendapat, yaitu keduanya sunnah dalam wudu dan mandi. Inilah pendapat kami. Imam Al-Munzir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Hakim, Qatadah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al-Hansyari, Malik Al-Auza'i, Laits salah satu pendapat Atta Ahmad. Keduanya wajib dalam wudu dan mandi serta syarat sahnya wudu dan mandi. Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laylah, Hamad Ishaq, dan riwayat Mansur yang diriwayatkan Ahmad serta salah satu riwayat dari Atta. Yang ketiga, keduanya wajib mandi dan tidak wajib dalam wudu. Dalam wudu ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Menghirup air ke hidung dan dalam wudu dan mandi sementara berkumur-kumur tidak ada dalam pendapat Abu Saur, Abu Ubaid, Daud, dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Ibnu Al-Munzir berkata, inilah pendapatku. Mereka mewajibkan berkumur-kumur menghirup air bersandar pada beberapa dalil, diantaranya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan perbuatan beliau adalah penjelasan tahara yang diperintahkan. Diriwayatkan dari Aisyah secara marfu, dan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumurlah dan menghiruplah. Di samping itu mulut dan hidung adalah organ wajah yang wajib dibasuh untuk menghilangkan najisnya. Karena itu hukum berkumur-kumur dan menghirup air wajib sama seperti membasuh pipi. Bagi yang mewajibkan keduanya saat mandi saja disandarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna tahta kulla sya'ratin janabatan fagsilu sya'ra wa angku basyara. Janabat berada di bawah setiap rambut, karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Mereka menyatakan di dalam mulut dan hidung ada kulitnya. Di dalam mulut dan hidung ada kulitnya, makanya mereka membasuhnya.
Itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Mereka menyatakan di dalam mulut dan hidung al-kulitnya diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dari Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menjadikan berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3, yaitu dalam bagi mandi yang junub wajib. Jadi para teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangannya, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya datang kepada diri saya pribadi. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian teman-teman. Jangan lupa di like and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.